Halo guys, di video kali ini kita akan ngebahas nih tentang input-input elemen yang ada di dalam HTML. Yap, bener banget. Jadi di HTML, kalian bisa interaksi nih, nge-input data ke halaman kalian itu. Walau untuk sekarang kita nggak bisa bener-bener ngelakuinnya. Kenapa? Karena dalam menginput data gitu, itu butuh interaksi dengan backend gitu. Oke, langsung aja kita buka Visual Studio Code kita, atau kita drag and drop aja folder pembelajaran kita. Nah, ini pembelajaran kita yang semalam ya. Di video sebelumnya di mana kita ngebahas grouping HTML. Atau ini kurang cocok sebenarnya. Coba kita ubah aja jadi interactive element. Oke. Lalu kita buat folder baru, ini kita save, close. Kita buat folder baru aja, input element. Index input ya. Input, ya Allah, input HTML. Oke, seperti biasa, tanda seru, enter, tab, lalu input, tipe, input type, input type, type, oke. Langsung aja. Jadi seperti namanya nih guys, input itu maksudnya ada yang kita masukin gitu. Input ya kan, menginput, memasukkan. Yang pertama, jadi input itu sebenarnya satu elemen, tapi tipenya banyak gitu. Yang pertama, input text. Misal nih kita buat halo, apa ya, nama ya, username. Oh kok username. Lalu di sini input. Nah, input ini termasuk elemen yang enggak ada tag pembuka, tag penutup ya, langsung closing tag ya, langsung tag penutup. Nah, setelah itu kita buat nih tipenya. Tipenya apa? Tipenya text kita buat. Oke, kita close, save, lalu show preview. Nah, muncul nih. Sekarang kalian udah bisa lihat nih kan. Inilah input ini tadi. Jadi kalian karena ini tipenya teks, jadi kalian bisa ngetikin aja nih apa gitu. Jadi kalau mau buat login page gitu, atau datanya nanti form gitu kan, berbentuk form. Nah, kita bakal pakai input ini. Kedepannya kalau kalian udah masuk ke bagian backend, tentu ini sangat penting nih. Karena interaksi data itu dikirim ya biasanya diketik gitu kan. Kalau kalian mau daftar, mau buat daftar menu lah segala macem, ya biasanya pakai si input. Oke, lanjut. Yang kedua itu namanya input juga, tapi password. Jadi tinggal buat password, lalu input, nah teks, tapi kita ganti sekarang password, save. Kalau kita di sini ketik, wah ini apa? Kita kali di sini, karena dia tipenya password, otomatis passwordnya nggak bisa dilihat tuh. Jadi dia di hidden gitu loh, disembunyiin gitu. Wah, oke, cool. Lalu ada juga yang namanya langsung aja nih, input button. Button apa? Button itu tombol, ya kan? Tinggal buat input, tipenya button. Tuh. Karena dia tombol, ya kan? Karena dia nih tipenya tombol, kan kita harus nulis di sini nih. Nah, kita bisa tulis gini nih. Kirim. Nggak bisa ya?
Oh, maaf. Jadi bukan itu, langsung langsung value. Kirim. Sorry guys. Manusia pernah salah, pernah lupa ya kan. Kita tutup. Oke. Nah, jadi kalian bisa lihat nih. Sekarang seolah-olah ada form login gitu. Oh, biar cantik nih. Kita buat apa nih? H1 ya kan. Form login kita kali course. Tuh. Jadi dia ya kita buat ini Wahyu, password segala macam, kita kirim, dia langsung login. Nah, sebenarnya kalau ini kan username ini biasanya kalau nggak username email gitu kan, kita masukin ya. Allahu Akbar, nih keyboard kok. Email, oke, gitu. Nah, sebenarnya kan gini nih. Username ini teks, oke lah, username bisa lah kita terima teks. Tapi kalau email, ya nggak ada masalah kita buat gini. Ya kan? Tetap juga ini gitu. Tapi lebih cocok lagi nih kalau kita menggunakan memang untuk inputnya ini email, ada juga yang namanya email. Tuh. Jadi ini bedanya gini, dia kayak bisa ngedetek ini bahwasanya ini nih email. Memang nggak nampak ya kan, bahwasanya nih ini si teks sama si email ini beda gitu. Tapi si browser lebih tahu bahwasanya oh ini tipenya email. Jadi kedepannya kalau pernah kalian login di website ini, emailnya itu udah ada suggestionnya gitu, udah ada sarannya yang muncul gitu. Emailnya kayak apa nih, nanti langsung keluar gitu. Jadi kalian tinggal klik langsung tertulis di situ. Gitu. Kok email. Email. Coba aja teks untuk sekarang. Atau kita copy aja ya. Kita buat di sini email. Ini kita komentarin email. Nah, kita buat email. Allah, email. Oke, cool. Setelah itu kita bahas lagi sebelumnya ya. Selain ini sebenarnya banyak banget nih tipe-tipe lain dari si input ini. Ada email, ada password, button juga. Nah, button ini pun sebenarnya ada elemennya khusus gitu. Bukan input aja sekarang. Jadi kalian bisa tanpa membuat ini kan kayak input tipe button gitu kan. Sekarang tuh ada yang baru elemennya gitu. Namanya button. Memang untuk button, untuk tombol, untuk tombol. Allah Akbar. Tombol. Jadi kalian langsung tulis gini. Nah, memang bentuknya sama aja gitu. Tapi lebih direkomendasiin sih pakai button ini gitu, karena ini yang lebih terbaru ketimbang yang input. Dulu nggak ada button, sekarang udah ada. Jadi kalau button nggak ada tipe-tipenya gitu, langsung aja gini. Oke. Setelah itu ada juga yang ini, anggaplah ini login ya, login page. Setelah itu ada juga input yang namanya number. Input tab lalu number. Atau ini kita nempel dia ya kan. Kita buat P-nya lupa. Input masukkan angka. Atau kita ke atasin. Oh, cara ngatasinnya gini ya. Ngeatasinnya gitu, daripada kontrol cut lalu pindahin gitu, bisa aja tahan ALT lalu tinggal pinci tombol panah ke atas. Kayak gini, number, password. Atau nggak usah login ya, kita buat lebih masuk akal ini sih, form daftar gitu. Gini lebih masuk akal gitu kan. Sebentar, kita buat di bawah password.
email. Jadi bentar kita perbaikin dulu. Wait a minute, what is this? Wait. Oke. Ini ya udah, ini tetap username. Lalu ya teks, input email, lalu number ini masukkan umur ya. Karena di bawah berapa ya? 12 tahun gitu atau 10 tahun baru bisa numbur. Ya Allah. Apa-apaan ini? Number, astagfirullah. Number guys. Numbur lah. Number yang mana aja? Yang ini. Nah, kalian bisa lihat kan bedanya? Tuh. Ketika kalian buat ini, ya ini teks biasa gitu. Walau bisa juga number, angka. Ini email, lagi-lagi nggak bisa nampak. Oh, username-nya kita ubah. Kita kali course.com. Nah, kalau umur, berhubung dia tipenya number, bedanya dia nggak bisa ini. Bisa tuh. Tapi yang lain nggak bisa tuh angkanya. Nah, kalau angka baru bisa gitu. Ya Allah, salah ngomong tadi. Kalau huruf nggak bisa, kalau angka dia nggak, baru bisa, dan bisa langsung dari sini nih. Tuh. Nah, kerennya lagi, untuk tipe number ini ada atribut tambahan, yaitu min dan max. Maksudnya itu range-nya gitu loh. Angkanya ini mau dimasukin dari, ya kan gini loh. Masa iya umur ada minus? Hah? Nggak mungkin gitu kan. Nah, jadi dengan dikasih atribut ini kita set jadi minnya ini 0. Jadi minimalnya itu 0 dan nggak bisa kurang dari 0. Jadi kurang dari 0 gitu. Minimalnya itu 0. Nah, kalau maksimal ya udah tau lah, udah bisa ketebak lah ya kan. Kita buat 3. Tuh. Nah, maksimalnya 4. Nah, karena umur kan nggak mungkin 0 kan, 1. Maksimalnya 65 tahun. 65 tahun. Oke, minimal 1. Kalau kita buat, oke, 64, 365, mentok dia. Keren banget. Oke, habis itu sebenarnya masih banyak lagi nih ya. Ada namanya tipe number, udah dong. Color, ada juga yang tipe. Oh, ini ya kita kasih itu juga lah ya. Masukkan foto KTP foto ya, foto KTP ya. Foto KTP. Ada tipenya file kalau nggak salah. File. Save. Tuh. Kalian bisa ini gitu, seolah-olah nge-input file nih, choose file tuh, bisa milih ininya, file yang mau diupload, walau nanti nangkep file ini juga ya berhubungan dengan backend gitu. Input file. Jadi kesimpulannya itu sebenarnya cuman bedanya ini ngerekam kan. Iya. Ya kali kan ngomong lama-lama udah mau berbuih nih, lupanya belum ngerekam. Nah, jadi kesimpulannya gini, back to the topic. Kesimpulannya gini. Jadi ketika kalian mau buat tipe-tipe input itu simple banget. Kalian cukup panggil elemen inputnya, lalu tinggal tentuin di bagian atribut tipenya itu tipenya apa gitu. Nah, yang bisa kalian lihat di sini ada teks, email, number, password, file, segala macam. Walau saya ulangin, walau masih banyak lagi tipe yang belum kita bahas nih, karena saya rasa gimana ya, kedepannya itu baru lebih cocok gitu untuk dikasih tahu gitu, karena kalau sekarang dikasih tahu juga bingung juga gitu, itu gunanya apa gitu kan, nggak ngaruh juga gitu. Oke, nah sebelum kita akhir ini ada atribut yang keren juga nih, namanya atribut yang keren. Atributnya nih misal gini kan, sewaktu-waktu mungkin nggak enak nih kalau gini kan satu gitu. Sebenarnya tulisan ini bisa kalian buat di dalam sini gitu. Namanya placeholder. Nah, placeholder.
Ini kita cut, pindahin ke sini. Ini kita hapus. Tuh, dia jadi maksudnya ini input username, dan kalau kita klik lalu kita tulis sesuatu Wahyu, nah dia si placeholdernya ini hilang gitu, tulisan di user ini. Jadi lebih clean nggak sih? Ya kan? Lebih clean dia. Kita buatlah placeholder email, masukkan email, masukkan mail, masukkan. Oke, mantep. Ini kita hapus. Umur boleh lah ya kita buat. Di sini aja boleh. Oh iya, penempatan tipe pertama dulu atau placeholder dulu pertama, number pertama itu nggak jadi masalah ya sebenarnya. Mau placeholdernya di belakang, di depan, di tengah, ya nggak apa-apa. Asal namanya betul, placeholder, terus value atributnya juga betul. Nah ini umur. Oh ini ke bawah dia karena inline. Oke, untuk sekarang mungkin kita buat nggak apa-apa lah, gini aja dulu ya. Password ini boleh lah. Oke, jadi sekian aja nih untuk video kali ini, karena udah lumayan panjang juga nih videonya, dan udah lumayan banyak nih kita belajar hari ini karena tipe-tipe inputnya banyak, ya kan? Ada teks, email, number, password, file. Nih input di bagian number sendiri ada atribut lain gitu, placeholder segala macam. Nah, oke, kita akhirin aja ya video kali ini. Thank you for watching this video. Tetap stay ya kan, stay tune in our channel karena kedepannya bakal banyak banget nih info-info menarik, tutorial menarik tentang programming. Oke, see you in the next video. Bye.